Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kekasih Allah yang sedang beribadat i'tikaf di Masjid Sungai Hancing, mudah-mudahan salat subuh kita tadi dinilai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadat i'tikaf kita untuk bermuhasabah, merenungkan beberapa hadis Rasulullah SAW dan ayat Quran, mudah-mudahan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Tajuk sorotan pagi ini mutiara hadis yang diambil dari petikan khutbah Jumat. Kalau disemak khutbah Jumat bulan Januari ada tuh ya, hadis riwayat Imam Tirmizi, khutbah Jumat mengawali tahun 2022. Tajuknya sentiasa bermuhasabah. Tapi kita buat di sini subtopiknya mengenal si bijak, bestari dan si cuai. Dalam hadis ini manusia ada dua golongan. Selalunya begitu ya, dalam Quran, dalam hadis selalunya ada pengelompokan, pengkategorian manusia. Seperti dalam Al-Fatihah saja contohnya. Dalam Fatihah ada 3 golongan manusia. Hari-hari kita baca Fatihah, ternyata di sana ada 3 kelompok manusia. Pertama, alladzina an'amta alaihim. Kedua, al-maghdubi alaihim. Yang ketiga, ad-dallin. Yang terpakai yang diambil satu saja, alladzina an'amta alaihim. Di sini dalam hadis ini manusia 2 kelompok. Pertama al-qayyis yang ada garis bawah, yang kedua al-ajiz. Al-qayyis terjemahnya orang yang berakal ataupun yang bijak. Al-ajiz terjemahnya yang lemah. Manusia yang tidak menggunakan akalnya lemah. Dia kuat, dia sehat, dia muda, tak boleh bangun pukul 4. Sehat, olahraga boleh, bisikal boleh, golf boleh, ke masjid tidak boleh. Itu dalam hadis namanya al-ajiz. Yang sebut hadis ya, yang sebut hadis al-ajiz namanya, orang yang lemah. Berarti lawannya di sini orang yang bijak, berakal. Orang berakal itu kuat dia. Walaupun umurnya 60-70 lebih masih boleh datang ke masjid. Kuat. Yang kuat bukan fizikalnya, yang kuat dalamannya, akidahnya, kepercayaannya. Tahu dia akan mati, tahu dia pintu kubur dekat, berpikir selalu, lalu dia kuatkan. Walaupun dia tak kuat secara fizikalnya. Jadi cantik dalam hadis ini ya, al-qayyis si bijak, al-ajiz si lemah. Yang bijak itu kuat, yang lemah itu tak menggunakan akalnya. Itulah maksud hadis ini ya. Boleh semak khutbah Jumat di awal Januari, tajuknya sentiasa bermuhasabah. Diambil dari sana. Kita tak payah ambil dari sumber lain, jadi senang mau dirujuk. Baik, kita baca teks hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berpesan, bersabda, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bijak, berakal, bijak bistari,
yang bergiat melakukan muhasabah. Tahu dia, ya Allah rambut saya sudah putih, kawan sebaya saya sudah banyak yang dulu dari saya, bahkan yang muda dari saya pun sudah dulu. Dalam beberapa minggu lalu ya, Jumat lalu, ada salah seorang Bilal muazin, belum sampai 30 tahun umurnya sudah diambil. Nah, waktu Isya dia jadi imam, berniat nak datang subuh ke masjid ke surau, tidak kesampaian. Berarti dia meninggal husnul khatimah. Orang yang pergi sembahyang Isya, berniat nak datang sembahyang subuh, tiba-tiba diambil ajalnya antara Isya dengan subuh, husnul khatimah. Orang yang keluar dari masjid sembahyang subuh, nanti saya zuhur akan datang lagi, asar saya akan datang lagi, maghrib saya akan datang lagi. Berniat dia seperti itu, tiba-tiba dia meninggal siang harinya, husnul khatimah. Orang yang jauh hatinya dari masjid, tidak husnul khatimah. Orang yang jauh hatinya dari Al-Quran, tidak husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insan yang berakal, yang bergiat melakukan muhasabah. Muhasabah itu apa? Teringat nak mati. Tahu dia umurnya sudah di penghujung, tahu dia usianya sudah senja, matahari sudah hampir terbenam, dah lewat waktu asar, menunggu maghrib. Tahu dia, ya Allah katanya, hiasilah penghujung usiaku ini dengan amal-amal ketaatan ya Allah. Selama ini saya banyak cuai ya Allah. Tahu dia kecuaiannya. Orang yang bermuhasabah, orang yang tahu dia kelemahan dirinya, lalu dia menyesal, menangis, menyesal, menangis, beristighfar, astaghfirullahalazim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rajin dia beristighfar. Kemudian dia peka terhadap panggilan Allah di rumah Allah. Dia sahut panggilan Allah. Subhanallah. Orang yang mendatangi rumah Allah, menyahut panggilan Allah, selama dia berada di rumah Allah, dia didoakan malaikat. Sekarang kita didoakan malaikat. Doa malaikat itu apa? Ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah limpahi mereka rahmat dan kurniamu ya Allah. Hadis sahih, hadis dari Imam Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Orang yang datang ke rumah Allah dengan niat muhasabah diri, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dapat 3 doa malaikat. 3 doa, keampunan dosa, taubatnya diterima, dan mendapat limpah rahmat Allah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampun dosa orang ini. Selagi dia duduk di rumah Allah, selagi wuduknya tak batal. Kalau batal wudu, pergi berkaut, wuduk cepat-cepat ya. Doanya 3 ya. Ini selalu difikirkan oleh yang bermuhasabah. Malah giat beramal bagi era sesudah mati. Orang yang berakal memikirkan kubur, memikirkan saat bertarung dengan maut. Kita ini hidup saja nak selesa susah ya. Nak hidup susah, apalagi nak mati. Nak mati itu susah, bukan senang. Kemudian kubur lagi susah kalau tidak dibangun. Ada seorang pemimpin negara zaman dulu, pemimpin negara khalifah. Kalau dulu namanya khalifah, sekarang sultan, perdana menteri, presiden. Kalau dulu khalifah. Seorang khalifah, dia ingat nak mati bah. Pemimpin negara tertinggi ingat nak mati. Lalu dia banyak ulama besar yang ternama waktu itu. Namanya Abu Hazim Al-A'raj. Ulama yang berjumpa dengan sahabat tapi tak berjumpa dengan Rasulullah, artinya tabi'i, termasuk barisan tabi'in. Khalifah tadi jumpa dengan Abu Hazim Al-A'raj. Dia terus terang bah, Khalifah katanya, saya rasa saya tak siap nak mati. Orang ini kalau ditanya satu persatu, mungkin banyak yang tak siap nak mati nih.
Kalau ditanya satu-satu, siap nak mati hari ini kah? Mungkin belum lagi. Siap nak mati besok? Mungkin tak siap. Jadi khalifah tadi tanya sama orang alim, wahai khalifah, wahai Syekh Abu Hazim Al-A'raj namanya. Namanya banyak tuh dalam sejarah. Kalau tengok di Google ada Abu Hazim Al-A'raj, nama bandarnya Salamah bin Dinar. Salamah bin Dinar. Ditanyalah Abu Hazim tadi, kenapa saya dan kebanyakan manusia ini tak siap nak mati? Patutnya orang beriman yang betul siap untuk mati. Siap untuk mati bila-bila masa. Patutnya begitu. Karena dalam bahasa kita pun telah berpulang ke rahmatullah katanya. Berpulang ke rahmatullah tentu enak. Sepatutnya enak. Sepatutnya tidak perlu risau, Pak. Dalam bahasa Arabnya intaqala ila rahmatillah. Jadi si bijak Bistari ini selalu ingat nak mati. Lalu waktu khalifah tadi bertanya kepada orang alim, kenapa saya tak siap nak mati? Jawabnya pendek saja. Karena katanya khalifah membangun rumah, membangun bilik tidur, membangun contohnya lah ya, kelengkapan di rumah, bilik tamu, segalanya lengkap di rumahnya, pagarnya, landscape-nya semua lengkap. Tetapi katanya kubur tidak dibangun. Kubur tidak dibangun, kediaman di rumah dibangun dengan hebat. Tentulah risau berpindah dari tempat yang sudah dibangun dengan lengkap menuju tempat yang tidak disiapkan. Siapa yang tidak risau? Nak membangun kubur, datang ke masjid, dengar azan, sahut azan, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang fardu berjemaah, berzikir, baca Quran. Banyakkan pegang Quran, kurangkan pegang yang lain. Memegang benda lain itu banyak yang merusakkan alam kubur, menggelapkan alam kubur. La ilaha illallah. Kalau tangan tak selesai pegang Quran, menangislah kepada Allah. Ya Allah, siapakah temanku dalam kubur nanti ya Allah? Quran kah? Atau yang lain? Kalau temannya bukan Quran, temannya yang selain Al-Quran, dia akan disiksa dalam kubur. Kalau temannya Al-Quran dalam kubur, karena dia mencintai Al-Quran semasa hidupnya, nanti di padang mahsyar waktu ditanya Allah, Quran berada di sampingnya. Orang yang pencinta Al-Quran, waktu ditanya Allah nanti, Quran berada di sirinya. Setiap kali dia ditanya, Quran yang menjawab. Orang ini diam saja. Tanya sekali, jawab Quran. 2 kali, 3 kali. Yang menanya Allah. Yang menanya Allah. Bila sudah dijawab oleh Al-Quran, apa? Dah 2-3 kali dijawab Al-Quran, Allah tahulah ini orang Bisaibah. Ini orang jemaah masjid, jemaah Sungancing. Lalu Allah cakap apa? Cakap sama Quran, up to you. Anta wa sya'nak, bahasa Arabnya. Sekarang terserah sama kamulah. Orang ini mau dibawa kemana? Lalu Al-Quran memberi orang itu pakaian perhiasan mahkota. Quran yang membawanya ke jannah. Dari hadapan Allah, dari mahkamah Allah. Quran yang menyelamatkannya. Tidak terasa dia meniti siratal mustaqim. Tiba-tiba dah sampai di istananya di surga. Dalam hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu akan membela Anda di sana nanti, menyelamatkan Anda. Yang kita pegang masa hidup ini, yang kita pegang di penghujung usia, baca. Insya Allah Quran akan menemaninya dalam kubur. Dengan memegang Quran, dia membina alam kuburnya. Patutnya istri duduk dengan suami, suami duduk dengan istri, anak-anak patutnya duduk buat halaqah Quran di rumah. Nak buat tiap hari ke, nak buat 2 hari sekali ke,
semakin kerap dibuat semakin baik. Ada masanya. Tengok istri pegang Quran, tengok suami pegang Quran, anak-anak pegang Quran, hatinya hati Al-Quran. Begitulah membangun alam kubur. Subhanallah. Kalau berkenaan dengan Quran dan hadis ini ya, dalam hadis sahih terdapat dalam Bukhari Muslim katanya apa? Orang yang selalu pegang Quran, selalu berzikir, itu dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Yang tidak berzikir, yang tidak pegang Quran, yang tidak pegang tasbih, itu walaupun dia masih drive, masih berolahraga, itu sudah kira mati. Mati dalamannya. Subhanallah. Rumah yang tidak berbunyi Al-Quran di dalam, yang tidak ada halaqah zikir di dalam hadis juga dikatakan, dibandingkan dengan rumah ahlul zikir, ibarat mayat dengan orang hidup. Rumah yang ada Quran di dalam, rumah ini hidup. Itu berkenaan dengan ayat-ayat zikir dan hadis-hadis zikir ya. Subhanallah. Jadi khalifah waktu bertanya kepada orang alim, kenapa saya takut nak mati? Iyalah katanya, istananya banyak di sini, istana di sini, istana di sini, banglo di sini, bangunan-bangunan, tapi kubur tidak dibangun katanya. Wajarlah takut mati katanya. Karena berpindah beralih dari tempat yang sudah dia bangun dengan lengkap menuju tempat yang gelap, sempit, tak tahulah macam mana di sana, di kubur sana. Kita lihat ya, hampir tiap minggu barangkali mengantar orang ke kubur, tengok tempatnya cukup-cukup saja. Tapi kalau orang yang meninggal dalam ketaatan, subhanallah, barangkali dulu pernah cerita di sini, tapi masjid lain selalu ya, di Salihin selalu, kami di Salihin 5 hari seminggu ada tazkirah subuh. Selain Jumat dengan Ahad saja tak ada. Hari-hari ada, besok ada. Ada cerita orang yang kuburnya terang, indah, wangi, luas. Yang melihat ini tukang gali kubur. Tukang gali kubur yang lihat. Orang lain tak nampak. Ramai orang di kubur, seorang saja yang lihat. Umur tukang gali kubur ini dah dekat 50 umurnya. Tiba-tiba datang satu jenazah dikebumikan, tengok kuburnya lapang, luas, indah, wangi. Tercanggang dia, rebah dia pingsan. Karena kagum, pingsan dia. Orang tanya, ini biasanya menggali kubur tidak pernah pingsan, kenapa kali ini pingsan? Ada orang ambil air disemburkan ke mukanya. Kenapa tadi Tuan? Kamu tak nampakkah katanya? Kuburnya ini luar biasa. Subhanallah. 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 Kenapa? Luas, lapang dan wangi. Indah. Orang tak nampak. Mana ada kata orang? Itulah ya, kekuasaan Allah ya. Allah bagi dia peluang, Allah nak perlihatkan kepada alam nyata. Ini kita hidup sekarang bukan di alam nyata ini. Kata ulama, hidup di dunia ini ibarat orang mimpi dalam tidur. Hidup sekarang ini kata ulama ibarat kita tidur dan bermimpi. Kita sekarang dalam mimpi ini. Dah meninggal nanti, wah, baru nampak hakikat hidup itu macam mana. Sekarang mimpi. Dibuai mimpi, diayun mimpi. Dah mati nanti, oh berguna Al-Quran itu, berguna pergi ke masjid itu, berguna salat berjamaah, berguna salat sunat, berguna zikir, berguna salat tahajud. Jadi orang yang terlihat jenazah kuburnya luas, indah, wangi, orang lain tak nampak, jadi orang tak percaya sama dia. Mana ada katanya. Orang lihat biasa-biasa saja. Kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi satu jenazah. Datang lagi satu jenazah. Sama ceritanya. Sama ceritanya. Kemudian
tukang gali kubur ini kali pertama pingsan, kali kedua tidak pingsan, pasal sudah pernah mengalami. Lalu ditanyanya, siapa ibu orang ini? Ditunjuklah ini hajah ini ibu kepada orang yang meninggal ini. Ditanyanya hajah tuh, Jah, anak kita ini macam mana ceritanya kan, katanya. Ini kali kedua katanya. Dalam beberapa bulan yang lalu ada jenazah, sama ceritanya, kuburnya indah, lapang dan wangi. Itu anak saya, kata hajah tadi. Yang pertama anak saya, ini juga anak saya. Kedua-duanya anak saya. Ya tah, saya nak tahu apa ceritanya. Kata hajah ini, yang pertama itu meninggal waktu tekun belajar, rajin belajar, menambah ilmu, menghias alam kubur. Dia meninggal waktu belajar, waktu menuntut. Orang menuntut ini ya, orang yang mau belajar nih, orang pilihan Allah. Bila orang itu duduk dalam majelis ilmu, majelis zikir, dalam hadis dikatakan, nanti sesudah 45 menit, 50 menit, paling lama 1 jam ya, jarang 1 jam, kita kan bangkit, pergi ke tempat masing-masing. Allah mengisytiharkan, kumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikum hasanat. Bangkitlah, pulanglah ke rumah masing-masing, dosa sudah ampun. Kejahatan selama ini telah ditukar dengan pahala. Duduk dalam majelis ilmu menukar dosa dengan pahala. Ini doanya ada di bawah nanti. Ada doanya di bawah nanti. Lalu cerita si ibu tadi, anak saya yang pertama meninggal waktu belajar. Anak yang kedua, dia yang biayai adiknya yang belajar. Dia tidak belajar, tapi dia yang sponsor. Dua-dua jadi ahlul jannah. Selepas itu, tukang gali kubur tadi umur sudah dekat 50. Dia tinggalkan kubur, dia cari guru. Di sana kalau pergi ke masjid ada orang alim di masjid. Ini cerita di Syrian ya. Ini cerita benar, cerita orang alim. Akhirnya tukang gali kuburnya dia orang alim dia. Alim terkenal. Dicatat dalam sejarah. Apa ceritanya? Cerita di penggali kubur. Di ujung namanya pun Al-Haffar, artinya penggali kubur. Di ujung namanya disebut Al-Haffar. Ceramah YouTube-nya banyak nih. Tulisannya pun ada. Kisah benar. Orang yang mau belajar berarti dia menghanyutkan dosanya. Orang yang mau belajar berarti dia membina alam kuburnya. Itulah salah satu kaidah untuk membina alam kubur. Tahu dia kelemahan dirinya, tahu dia dosa banyak, lalu dia menambah ilmu untuk menghanyutkan dosa, untuk menukarkan dosa dengan pahala. Subhanallah, subhanallah. Itu pindah kepada cerita apa tadi? Macam mana nak membina alam kubur nih karena belajar. Orang tadi ditinggalkannya kubur, lalu pergi cari. Ada di sana. Ini ceritanya di Syam nih, di Damsyik, di Syria. Di sana ada masjid namanya Masjid At-Taubah namanya. Taubat. Masjid Taubat. Di masjid itu ada seorang tuan syekh yang mengajar. Bila tukang kubur tadi, tukang gali kubur datang, kamu ini dah dekat 50, baru kamu belajar. Selama ini kamu di mana? Kata syekh tadi. Kamu ini dah dekat 50 tahun baru nak belajar. Selama ini kamu di mana? Syekh tadi menguji orang ini, Pak. Kata orang ini, betul lah Syekh, katanya. Saya ini selama ini kerja di kubur, penggali kubur, memasukkan mayat ke liang lahat. Tapi saya tak ingat saya nak masuk liang lahat. Barulah saya berjumpa dengan cerita realiti, barulah nampak. Jadi hidup ini kata ulama mimpi. Hidup ini mimpi. Hidup di dunia ini mimpi, ibarat mimpi. Dah mati nanti baru subhanallah. Tengok surat Takasur ya. Tengok surat Takasur. Dinyatakan di sana bahwa bila orang sudah nanti berada dari pembalasan, baru nampak ainul yaqin, baru nampak hakikat yang sebenarnya. Hidup ini mimpi. Hidup ini mimpi.
Rumah itu ibarat mimpi, kereta itu mimpi, kekayaan itu mimpi. Nanti dah mati perlu rumah lagi, perlu kereta lagi, perlu usaha lagi. Tidak perlu. Tidak ada gunanya rumah itu kecuali rumah itu diisi dengan Quran. Kecuali kereta itu dibawa ke masjid. Kecuali usaha itu dilaburkan. Usaha yang dilaburkan itulah yang akan dibawa. Pernah Rasulullah bersama sahabat duduk macam ni. Rasulullah tanya sahabat, ayyukum malu warisi abu ilaihi min malih, katanya. Ayyukum malu warisi abu ilaihi min malih. Siapa di antara orang yang duduk ni dia lebih suka harta ahli waris daripada harta miliknya? Rasulullah ini kadang mengajar itu melalui pertanyaan, Pak. Siapa yang lebih mencintai harta orang lain daripada harta dirinya? Itu kira-kira maksud pertanyaan. Kata sahabat, mana ada, setiap kami ini lebih mencintai harta milik kami daripada harta milik orang lain. Kata Rasulullah, salah. Harta kamu yang kamu belanjakan waktu kamu sehat, waktu kamu muda. Semakin awal dia berbelanja, semakin besar nilainya. Semakin terlambat dia berbelanja, semakin rendah nilainya. Orang yang berbelanja umur 50 dibandingkan orang berbelanja untuk akhirat, maksudnya ya, bersedekah maksudnya, Pak. Kalau dia berbelanja umur 50 dibandingkan orang yang berbelanja umur 60, 70, lebih mahal lagi nilai orang yang berbelanja waktu umurnya 50 tahun. Semakin awal dia infakkan, semakin tinggi nilainya. Semakin terlambat dia, kalau dia sudah mati baru, kalau saya mati nanti tolong belanjakan ini sekian-sekian, rendah nilainya. Rendah nilainya. Nilai yang tinggi waktu dia sehat, badannya masih sehat, mungkin perasaan dia masih lama lagi ajal itu, dia berinfak. Itu tinggi nilainya. Kata Rasulullah, harta kamu yang kamu infak, yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan waktu hidup, itulah membina alam kubur. Sedekah akan mendampinginya nanti di sana. Subhanallah. Kita belum habis cerita hadis ini ya. Masih lagi bersiap untuk era sesudah mati. Insan yang berakal, yang bergiat melakukan muhasabah, malah giat beramal bagi era sesudah mati. Dipikirkannya hidup ini tidak lama lagi saya tidur dengan istri saya. Bagi yang masih ada pasangannya. Ada yang sudah tidak ada pasangan ya. Tidak lama lagi saya duduk di rumah saya ini dengan anak, dengan cucu saya. Sebentar lagi saya akan duduk seorang diri. Macam mana keadaan saya di sana nanti? Macam mana saya nak bangun alam kubur saya? Pikirkannya. Tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada bilik tidur, yang ada tanah, yang ada selimut sehelai. La ilaha illallah. Orang berakal memikirkan benda ini. Nah, itulah yang disorot dalam khutbah Jumat di awal Januari ya. Jadi sebetulnya ini sorotan awal Januari sebenarnya. Karena ini baru pertemuan pertama bulan Januari. Jadi hadis ini perlu diketahui oleh jemaah. Orang yang berakal selalu memikirkan benda ini. Memikirkan hidup hakikat. Kita sekarang mengurus body. Semua orang mengurus body. Badan mesti sehat. Terhindar daripada wabak, terhindar daripada penyakit. Body selamat, tapi yang diurus itu sebenarnya kata ulama ada 4 benda yang diurus dalam hidup ini. Yang diurus dalam hidup ini selain body, jasad, ada qalb, hati, ada akal, ada nafsu. Bukan body saja yang diurus, ada 4 benda. Kalau body diurus, yang 3 lagi tidak diurus, nanti alam kuburnya akan sengsara. Bodi diurus, kalbu tidak diurus, cinta Quran, tak ada cinta Quran di hatinya, hatinya akan merana. Maka ulama mengatakan, ahli hikmah mengatakan, kalbun ya, kalau bahasa kitanya hati. Nah, tapi orang bila cakap kalbu, orang sudah paham. Kalbi dia sudah paham. Hati ini kata ulama, makanan asasnya
Makan minumnya cinta Allah, cinta Quran, cinta masjid, cinta ketaatan. Tapi induknya cinta Allah. Hati yang kosong dari cinta Allah, macam body tidak makan minum, dia akan diserang oleh macam-macam virus. Banyak jenis virus yang menyerang qalb yang lebih ganas daripada COVID-19. Tapi orang itu tidak tahu dia terjangkit COVID yang menyerang qalb, hati, dia tidak tahu. Berarti dia tidak mengurus hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu, akal lagi, kemudian nafsu lagi. Ada 3 ya. Selain daripada jasad semua satu dunia memikirkan macam mana nak terselamat daripada COVID-19 supaya badannya sehat walafiat. Tapi siapa memikirkan qalb? Subhanallah, subhanallah. Kata ulama yang mendalami bidang ini, orang yang tidak mengurus kalbi, hati, nanti bila dia meninggal, dia akan memasuki era baru yang lebih dahsyat daripada era sekarang ini. Kita dah cakap, sekarang ini ibarat mimpi dalam tidur. Mimpi dalam tidur. Banyak orang terintang, telalai waktu dia bermimpi. Dah terbangun nanti, ya ilahi, apapun tak ada. Bila dia meninggal, ya ilahi, semuanya sia-sia. Subhanallah. Jadi memang menarik hadis ni ya. Justru si lemah hanya menuruti kehendak nafsu tanpa kawalan. Tidur sesuka hatinya, bangun sesuka hatinya. Nak ke masjid, tak nak ke masjid tak apa. Tak ada kawalan. Nak tidur jam 10 silakan, nak 11, jam 12, jam 1 pun tidur tak apa-apa samanya. Tak ada kawalan. Hidup tanpa kawalan. Dalam pada itu mengharapkan keampunan Allah dan jannah. Dia masih mengharapkan jannah. Sifat-sifat ahlul jannah yang disebut Al-Quran tidak diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran, kalau kita nak jannah, banyak diceritakan sifat-sifat ahlul jannah, kriteria manusia yang layak masuk jannah. Ada dibacanya kah? Tak perlu sama dia. Itu si lemah tadi. Tapi kalau si akil tadi, insan berakal tadi, dibacanya. Banyak sebut dalam Quran ya, sifat-sifat al-jannah. Kita lihat satu saja. Dalam juz 30, sifat-sifat kriteria orang yang layak masuk jannah dan yang akan diazab dalam neraka. Tak usah panjang-panjang, dilihat surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Halaman berapa? Halaman 548. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat ahlun nar, penduduk neraka, ayat 37, 38, 39. Sifat ahlul jannah ayat 40, 41. 3 ayat sifat ahlun nar, 2 ayat sifat ahlul jannah. Sifat ahlun nar di sini ayat 37. Yang pegang Quran boleh baca ya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Sifat ahlun nar tu. Sifat ahlul jannah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ayat 37 sifat ahlun nar,
orangnya hidupnya melampau. Kemudian dia memberikan prioriti kepada kehidupan dunia saja, tidak ingat nak mati, tidak ingat alam kubur, tidak ingat akhirat. Dunia saja, ikut dia, cara dia. Orang yang hidupnya melampau, dia hanya memberikan prioriti kepada kepentingan dunia saja, tidak ingat nak mati, tidak ingat hari esok. Fa innal jahima hiyal ma'wa, itulah akan tempatnya nanti. Jahim itu neraka. Wa amma man khafa maqama rabbi, orang yang takut waktu berhadapan dengan Allah, nanti Allah akan panggil dia, Allah akan tanya dia. Setiap kita akan ditanya di hadapan Allah. Risau dia menghadapi suasana dia menghadap Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia kawal nafsunya, tidak membenturkan nafsu. Patut dia tidur, patut bangun dia tak tidur. Orang mengawal nafsu, patut dia tidur jam 10 dia tidur. Jam 4 patut dia bangun, dia tak tidur. Itu orang mengawal nafsu. Time tidur dijaganya, time bangun dijaganya. Contohnya lah ya. Kalau orang memperturutkan nafsu, time bangun dia tidur. Time tidur dia bangun. Time tidur jam 10 dia masih bangun, jam 11 masih bangun, 12 masih bangun. Time tidur dia bangun, jam 4 time bangun dia tidur. La ilaha illallah. Kaidah yang mudah lah ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ayat berapa tadi? Ayat 40. Orang tu mengekang kehendak nafsunya, time tidur dia tidur, time bangun dia bangun. Fa innal jannata hiyal ma'wa, itulah yang akan dapat tempat di jannah. Ini baru ayat-ayat pendek kita simak, belum kita simak lagi ayat lain ya. Jadi itulah kita baru terangkan terjemahan hadisnya saja ya. Sekarang ulasannya sedikit. Manusia mukmin yang berakal dalam kurungan al-qayyis melihat sesuatu dengan fikiran bernas dan melihat penyudahan segala sesuatu. Ialah insan yang giat melakukan muhasabah diri, mengekang kehendak nafsu sehingga nafsunya akur dan taat setia. Dia kekang nafsunya sehingga akur, nafsunya mudah untuk dibentuk, taat. Nafsunya adalah nafsu mutmainnah. Ini istilah dalam Quran ya. Nafsu mutmainnah ini partnernya malaikat. Manusia ini ada dua saja. Manusia ini ada dua, sama ada dia berdangan dengan malaikat, maka ringan berbuat taat. Langkah ke masjid ringan, masjid dekat di hati, walaupun jauh di mata. Nafsul mutmainnah orang yang partnernya malaikat. Malaikat dengannya. Nafsu yang tidak mutmainnah dikatakan nafsul lawamah, dikatakan nafsul ammarah. Ammarah ini paling berat. Nah, ini belajar nafsu lagi ya, karena dalam ayat ini tentang nafsu. Nafsu yang ammarah bisu kadang-kadang berdangan dengan malaikat, kadang-kadang berdangan dengan setan iblis. Kalau nafsu lawamah tadi maksudnya, lawamah. Nafsu lawamah, nafsu itu ada 3. Pertama yang partnernya malaikat, memang memikirkan ketaatan saja dia. Tidak ada mikir benda yang bukan-bukan. Ada orang yang 50-50, buat taat, buat yang tak taat juga. Itu nafsunya nafsu lawamah namanya. Kadang-kadang dia berdangan dengan malaikat, kadang-kadang berdangan dengan setan iblis. Nanti rusak. Amal ketaatannya akan rusak. Ada yang partnernya setan iblis. Memang tak perlu masjid, tak perlu Quran, tak perlu ilmu. Tak perlu ilmu. Tak perlu mikirkan nak mati. Partnernya apa? Setan iblis. Itu maka kita diperingatkan di surah terakhir dalam Al-Quran, surah terpenting ya. Surah yang penting dalam Quran, surah An-Nas. Rata-rata kita ini tahu surah An-Nas. Surah An-Nas itu apa isinya? Allah menyuruh kita ini berlindung daripada kejahatan syaitan yang membawa hasutan.
jangan ke masjid, jangan pegang Quran, jangan tahajud, jangan duduk dengan tazkirah katanya. Itu kerja dia tuh. Itu kita disuruh berlindung. Qul artinya minta doalah. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Perintah ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, cakaplah, mintalah, minta tah. Tapi tak minta. Dia minta pun dia tak faham. A'udzu birabbin nas. Lindungilah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, proteksilah aku ya Allah. A'udzu artinya kita minta protection. Ya Allah, jagalah aku. Engkau sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahin Nas, jagalah aku min syarril waswasil khannas. Jadi kejahatan si waswas. Waswas tuh bukan waswas dalam minda orang Melayu. Waswas tuh jangan ke masjid katanya. Jangan sembahyang sunat katanya. Jangan sembahyang berjemaah katanya. Jangan baca Quran, itu waswas tuh. Jangan tidur awal, jangan bangun awal, itu waswas. Was-was dalam bahasa Al-Quran. Jadi orang Melayu nih surah An-Nas pun banyak yang tak faham, Pak. 6 ayat pendek tapi tak faham. Kalau faham orang itu surah An-Nas penuh masjid. Karena dalam surah An-Nas itu katanya apa? Jangan pergi sembahyang subuh. Tadi alhamdulillah ya, mau 4 baris tadi ya. Amba pun tadi kagum, wah hebat ini Sungai Hancing nih. Mau 4 baris, jarang tuh di Bandar Sri Begawan nih mau ke 4 baris sembahyang subuh. Tapi patutnya kalau 4 baris sembahyang subuhnya 2 baris dengar tazkirah lah ya, paling kurang ya. Patutnya ya. Pergi sembahyang subuh katanya jangan dengan tazkirah, dia juga waswas namanya. Itu waswas. Waswas menghalang orang untuk berbuat taat. Itu artinya waswas. Lawannya apa? Bila kita nak faham perkataan, kita kena tahu lawannya apa. Lawan waswas ilham. Ilham itu bisikan untuk berbuat taat yang dibawa oleh malaikat. Duduklah ji katanya. Duduklah katanya, sejenak menghanyutkan dosa ini. Duduk dalam majlis ilmu menghanyutkan dosa. Malaikat suruh orang itu duduk untuk menghanyutkan dosa. Kalau kita beristighfar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, belum tentu didengar Allah istighfar tuh. Karena nanti istighfar dia benda yang bercanggah dengan istighfarnya. Membatalkan istighfar tadi. Dipermainkan oleh waswas. Manusia ini 2 saja ya, sama ada dapat ilham dari malaikat atau dapat waswas dari Al-Khannas. Yang disebut dalam surah An-Nas Al-Khannas, musuh setan iblis yang menguasai hati manusia, fi sudurin nas, yang masuk dalam hati, yang menanamkan benda-benda yang tak baik. Semua lintasan yang tak baik dibawa oleh Khannas yang menyerang sudurin nas, menyerang hati, sudur itu hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah di sini ya. Nafsu yang bisa, nafsu mutmainnah, partnernya malaikat, lalu ia bergiat merebut kejayaan dalam era alam barzah dan kemaslahatan dalam negeri pembalasan. Insan yang bijak memiliki pandangan yang jauh ke hadapan, tidak terpukau dengan fata morgana keduniaan. Ini fata morgana, tidak ada hakikatnya. Rumah itu akan tinggal, kereta akan tinggal, kekayaan akan tinggal, perhiasan akan tinggal, suami dengan istri akan berpisah, anak cucu akan ditinggalkan. Siapa yang pergi dulu tidak tahu. Fata morgana. La ilaha illallah. Banyak orang yang terpukau dengan fata morgana. La ilaha illallah. Penting di sini ya, yang diawali dalam khutbah Jumat di awal Januari. Sebaliknya, tengok, insan yang lemah, al-ajiz atau si cuek ialah yang hidupnya dikendalikan nafsu yang jahat tanpa membendung diri dari kejahatan. Dalam pada itu tidak menyesali kesilapannya, dia buat tak betul tapi tak menyesal.
Enak saja, tidurnya enak, senyumnya enak, makannya pun enak. Semua tidak ada yang tak enak, tidak ada yang tak kena dalam hidup. Padahal semua tak kena. La ilaha illallah. Malah masih mengharapkan kemaafan Allah dalam kehidupan yang bergelimang dosa, hidupnya bergelimang dosa. Inilah insan yang lemah, yang dikalahkan oleh nafsunya sendiri, kalah dia. Oke, ini macam kesimpulannya ya. Mukmin bijak berakal dijadikan lawannya lemah yang tak bermaya. Orang berakal lawannya si lemah yang tak bermaya. Tidak mampu bangun pukul 4, tidak boleh. Pukul 5 pun jarang. Hal ini bermaksud bahwa insan yang bijak adalah insan yang kuat, sebaliknya insan yang lemah adalah insan si dungu. Karena dalam hadisnya kata al-ajiz, betapa tidak dalam kehidupan ini selemah dililit dosa yang siang malam, dia dililit dosa siang malam malah masih mendambakan jannah tanpa beristighfar, tanpa bertaubat. Orang itu tidak beristighfar, tidak bertaubat, dia menimbun dosa, dan dia tidak merasa berdosa. La ilaha illallah. Ini diakhiri dengan nasihat Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ini berjumpa dengan sahabat Nabi, dididik oleh sahabat Nabi, lahir 21 Hijrah, meninggal 110 Hijrah. Apa katanya? Orang itu kalau dia bermuhasabah diri sekarang, dia menyesali kesilapannya, nanti hisabnya di hadapan Allah akan ringan. Kalau orang itu hidup tanpa muhasabah diri, tidak ingat mati, tidak ingat alam kubur, tidak ingat hari pembalasan, nanti berat di sana masalahnya. Kemudian ini berita gembira untuk orang yang bertaubat. Seperti yang kita katakan tadi, bila orang itu merasa dirinya banyak dosa, semua kita karena merasa diri banyak dosa, lalu kita bertaubat kepada Allah, Allah akan gantikan dosa tadi dengan pahala. Ini ayatnya. Ayat dalam surah Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maksud ayat ini, orang itu kalau dia sudah mengakun banyak dosa, banyak kelemahan, menangis di hadapan Allah, Allah akan padamkan dosanya. Arah lembaran dosa tadi akan ditulis pahala banyak-banyak di sana. Digantikan. Duduk dalam majelis ilmu menghanyutkan dosa. Beristighfar menghanyutkan dosa. Maka dari ayat ini kita olah satu doa ya. Kita gubah satu doa dari ayat ini. Allahumma baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, gantikanlah kejahatan kami dengan kebaikan. Engkau maha ghafur, engkau maha rahim ya Allah. Allahumma baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ayo kita baca sama-sama serentak 3 kali ya. Allahumma baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma baddil sayyiatina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan kita diterima Allah sebagai orang yang bertaubat, yang ditukarkannya segala dosa kita dengan pahala insyaallah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rada'na ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اكتب لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Tukarkanlah dosa kejahatan kami dengan amal ketaatan ya Allah. Ampunlah dosa mak bapak kami, datuk nenek kami, ahli keluarga kami, anak istri kami, anak cucu kami, anak menantu kami ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Engkau maha pengampun. Jangan engkau abaikan permintaan kami ya Allah.
Kemana kami akan mengadu selain kepadamu ya Allah? Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ya Hayyu ya Qayyum. Berilah kami kurnia husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah, jangan kami orang yang menjadi orang yang terpukau dengan fata morgana keduniaan ya Allah. Dunia ini sementara ya Allah. Dunia ini tempat beramal ya Allah, jangan kami dilalaikan oleh perkara-perkara keduniaan ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum.